Welcome to PUBG Mobile. Game PUBG. Diberitahukan kepada seluruh warga teknik pengelasan SMK Tunas Harapan Pati bahwa sistem daring masih berjalan, dan kita belum bisa bermain kembang api di bengkel. Tetap semangat Losdol, lanjut rebahan. Tunggu dulu, tugas daringnya jangan lupa dikerjakan. Melanjutkan materi yang kemarin, K3L atau kepanjangannya, yang tahu siapa yang masih ingat, jangan sampai lupa ya. K3L yaitu keselamatan, kesehatan, kerja, dan lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang alat pelindung diri atau bisa disingkat dengan APD. APD atau alat pelindung diri bisa diartikan sebagai seperangkat alat, namanya saja tadi alat, yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh terhadap kemungkinan bahaya atau kecelakaan kerja. Nah, pada animasi di gambar sebelah kiri itu seorang welder, dia tubuhnya tertutup semua oleh APD. Tertutup mulai dari kepala sampai ujung kaki, dia sangat safety. Tujuannya yaitu untuk apa? Tujuannya yaitu untuk melindungi tubuhnya. Intinya, tujuan penggunaan APD yaitu untuk melindungi tubuh dari bahaya atau kecelakaan kerja. Kakak-kakak kelas kalian pun juga seperti itu. Mereka saat mengelas pasti menggunakan APD lengkap, APD standar yang sudah ditentukan jurusan welding ya. Kamu bisa lihat nanti di Instagram welding SMK THP New. Itu nanti ada banyak foto-foto, video-video kakakmu mengelas dengan menggunakan APD lengkap. Setelah ini akan kita bahas bersama peralatan perlindungan diri dalam bekerja mulai dari kepala sampai ujung kaki. Yang pertama ada alat pelindung mata. Alat pelindung mata yaitu alat yang digunakan untuk melindungi mata tentunya dari panas, dari sinar, dan dari cahaya yang menyilaukan atau dari debu-debu yang mengganggu mata kita. Tentunya jenis-jenis kacamata di sini saya tampilkan di situ ada 4. Mereka mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Untuk yang pertama dan kedua itu kacamata safety yang biasa digunakan untuk saat kita misal menggerinda, saat kita kerja bangku, mengikir, gitu. Saat kita bubut, kita bisa menggunakan kacamata nomor 1 dan nomor 2. Dan yang nomor 3 itu adalah helm las. Itu helm las otomatis. Jika keluar cahaya, otomatis helmnya dia akan mulai gelap. Yang keempat ada yang namanya di situ face protector atau face shield. Ya, fungsinya yaitu sama untuk melindungi wajah. Yang kedua ada yang namanya alat pelindung kepala. Di sini ada yang namanya helm safety atau safety helm. Warnanya banyak sekali di situ warnanya dan setiap warna itu memiliki arti yang berbeda. Misal di situ warna putih. Helm warna putih itu digunakan untuk apa? Biasanya dipakai oleh manajer, pengawas, insinyur, atau mandor. Dan kamu dapat nanti disalin yaitu warna-warnanya. Setiap helm memiliki warna yang berbeda dan kegunaannya yang berbeda. Yang kedua di situ pelindung kepala. Karena kita anak welding, tukang las, kita harus tahu yang namanya welding cap. Ya. Welding cap itu fungsinya untuk apa? Yang melindungi kepala kita saat mengelas. Tapi selain itu, walaupun kita sudah menggunakan welding cap, kita harus tetap menggunakan yang namanya helm las. Selanjutnya ada alat pelindung telinga atau earplug. Ya, digunakan untuk melindungi telinga kita dari sumber suara yang sangat bising. Nah, nanti saat proses kita mengelas, kita menggerinda, itu pasti akan menimbulkan suara yang sangat bising. Nah, contoh pemakaiannya bisa kamu lihat itu di sebelah kanan. Contoh pemakaiannya seperti itu, atau kalian bisa menggunakan yang seperti headset itu, seperti earphone ya. Seperti DJ itu nanti ya, itu cara menggunakannya lebih
enak, bisa meredam suara, dan nanti telinga kita tidak sakit saat mendengarkan suara-suara yang sangat. Alat pelindung hidung dan mulut. Jadi saat di industri, di pabrik, maupun nanti saat kita sudah masuk, kita sudah proses mengelas, kita sudah praktik, kita itu tidak bisa jauh dari yang namanya udara kotor, dari debu-debu, dari gas sisa kita mengelas, dari percikan gerinda. Nah, itu kita tidak bisa jauh dari itu. Maka untuk menghindari supaya kita menghirup, supaya nanti partikel-partikelnya itu masuk ke hidung kita dan nanti kasihan dengan paru-paru kita, maka kita menggunakan yang namanya masker. Seperti itu. Nah, untuk pemakaian alat pelindung pernafasan juga ditentukan oleh jenis bahaya pengotoran udara. Yang pertama misalnya penahan debu memberikan perlindungan pernafasan ya dari debu yang kasar ataupun debu yang partikel lainnya yang bercampur dengan udara. Sedangkan di situ ada gambar nomor 2 dan 3. Di sebelahnya wanita yang menggunakan masker, yaitu pemakaian saringan cartridge. Digunakan bila jalannya pernafasan mendapatkan pengotoran dari embun cairan beracun yang berukuran 0, mikron. Alat pelindung tangan atau sering disebut sebagai sarung tangan biasanya terbuat dari bermacam-macam bahan, disesuaikan dengan kebutuhan. Yang di sini akan saya bahas yaitu nanti ada 4. Yang pertama yaitu sarung tangan kain. Sarung tangan kain biasanya digunakan untuk memperkuat pegangan. Digunakan biasanya jika memegang benda yang berminyak seperti bagian-bagian mesin atau bahan-bahan logam lainnya. Yang kedua ada sarung tangan asbes. Nah, sarung tangan asbes ini digunakan untuk melindungi tangan kita terhadap bahaya pembakaran api. Nah, biasanya saat kita mengelas nanti kita menggunakan sarung tangan berbahan ini. Yang ketiga ada sarung tangan karet. Biasanya sarung tangan jenis karet ini digunakan untuk melindungi kerusakan kulit tangan kita karena hembusan udara pada saat membersihkan bagian-bagian mesin dengan menggunakan kompresor. Biasanya saat kita bekerja di pelapisan logam, kita menggunakan sarung tangan berbahan karet ini. Selanjutnya yang terakhir ada sarung tangan kulit. Sarung tangan berbahan kulit digunakan untuk memberi perlindungan dari ketajaman sudut pada pekerjaan pengecoran logam. Begitu ya. Nah, di sini selanjutnya ada alat pelindung kaki. Alat pelindung kaki nanti akan saya bagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada safety shoes dan cover shoes. Kita bahas dulu yang safety shoes. Nah, safety shoes atau sepatu yang aman ini nanti fungsinya yaitu untuk menghindarkan kaki kita dari kerusakan kaki yang disebabkan oleh tusukan benda tajam, tertimpa benda berat, atau terbakar oleh zat kimia. Kenapa penggunaan safety shoes itu penting? Karena penggunaan safety shoes yaitu salah satu elemen paling penting dari perlindungan diri di tempat kerja. Dan yang paling penting, penggunaan safety shoes yang benar dan tepat itu dapat mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan keminimalan kita nanti mengalami cedera kaki. Safety shoes juga memiliki jenis, misalnya bahan pembuatan safety shoes juga disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan kebutuhannya. Misal nanti di bagian ada yang safety shoes itu di bagian telapaknya atau di alasnya itu dibuat dengan desain supaya tidak mudah tergelincir seperti itu. Ada juga nanti safety shoes kebanyakan di bagian punggung, di bagian atas itu dia keras. Dia keras nanti itu di dalamnya itu ada lapisan besi. Gunanya untuk apa? Ketika nanti kita tertimpa benda berat, itu benda berat itu tidak langsung mengenai jari jemari kita, melainkan dapat mengenai punggung sepatu tadi. Nah, untuk yang terakhir ada alat perlindungan badan. Yang pertama akan saya bahas di situ yang warna biru seperti celemek saat ibu kalian memasak itu namanya di sini kita menyebutnya apron dada dan apron lengan ya.
Dua-duanya itu digunakan nanti saat kita proses pengelasan, fungsinya untuk melindungi tangan kita dan bagian dada, bagian tubuh kita saat kita mengelas supaya terhindar dari percikan api tadi. Yang kedua ada pakaian pelindung. Untuk pakaian lindung ini bahannya dari kulit. Ini juga sama fungsinya dengan apron dada dan apron lengan untuk melindungi tubuh kita dari percikan api, dari sinar api. Tapi di sini lebih safety ya, lebih aman karena dia mulai dari atas sampai bawah itu tubuh kita terlindungi gitu. Di situ juga lengan bisa digulung ke atas, tapi di sini nanti lebih baik lengannya tidak usah digulung ke atas, sebab pada bagian lengan baju nanti akan memberikan perlindungan tangan kita dari sinar api ya, mengurangi rasa panas. Setelah kita mempelajari banyak alat pelindung diri mulai dari tangan, kepala, hidung, kita akan aplikasikan itu semua nanti saat kita mulai mengelas ya. Sekolahan kita, jurusan teknik pengelasan SMK Tunas Harapan Pati mempunyai standar penggunaan APD. Nah, itu kalian dapat melihatnya. Itu modelnya adalah Pak Yanto. Pak Yanto yaitu guru mengajar GTAW dan DPTM. Beda dengan saya ya, kalau saya kan PDTM, nanti kalau Pak Yanto DPTM. Nah, kalian juga bisa subscribe YouTube-nya yaitu Yanto Wibowo. Terus itu dilihat mulai dari topeng las, apron lengan, apron dada, sarung tangan, menggunakan safety shoes, cover shoes, dan Pak Yanto jelasnya itu menggunakan masker. Jika kita sudah menggunakan APD yang lengkap, otomatis saat kita bekerja nanti kita tidak akan merasakan khawatir. Kita nanti bekerja dengan tenang. Kalian lihat gambar yang paling bawah itu, Mbah Bro sedang mengelas tetapi dengan telanjang ya, tidak menggunakan alat pelindung diri, hanya menggunakan kacamata. Itu pun tidak menggunakan kedok las atau topeng las. Itu sangat resiko sekali untuk tubuh kita. Jika dibandingkan dengan Mas Bro yang menggunakan APD lengkap, tentunya Mas Bro akan bekerja dengan rasa tenang, rasa nyaman ya. Soalnya dia tidak perlu khawatir lagi karena dia insya Allah dia sudah pakai APD, nanti kerjanya juga akan aman. Jadi begitu ya, silahkan diterapkan nanti kalau kita praktek.